Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Kristanto, angkatan 2018. Adapun NIM saya yaitu 1821041020. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk kelengkapan tugas dari mata kuliah aspek hukum. Tanpa berpikir panjang dan membuang-buang waktu, akan kiranya saya akan mulai dari tugas yang pertama, yaitu alur pengadaan barang dan jasa pengelola. Adapun isi dari alur pengadaan barang dan jasa kelola, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi swakelola. Pengadaan jasa, pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang atau jasa bagaimana diatur dalam pasal 3 Pengaturan Presiden nomor 16 tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, yaitu swakelola, yaitu cara memperoleh barang atau jasa dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakat atau kelompok masyarakat. Kedua, penyedia barang dan jasa, yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Adapun tujuan swakelola yaitu pengadaan barang atau jasa melalui swakelola ini bermaksud untuk kemandirian suatu daerah yang lingkup komunalnya kecil seperti pedesaan. Karena pada prinsipnya swakelola akan memaksimalkan potensi sumber daya setempat dengan semangat gotong royong. Hal ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang atau jasa secara swakelola, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Kedua, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dikerjakan. Ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang memiliki kementerian, lembaga, perangkat daerah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kelima, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola dan atau memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Tipe-tipe alur dan pengadaan barang dan jasa swakelola. Penyelenggaraan swakelola meliputi persiapan pelaksanaan, pengawasan, dan serta terima hasil pekerjaan. Hasil persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam KAK, kegiatan, sub, kegiatan, output. Yang pertama, penyelenggara tipe 1. Penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli, teknis, atau narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Yang pertama, persiapan. Persiapan swakelola dilakukan oleh tim persiapan yang terdiri dari pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana. Pejabat pembuat komitmen PPK mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe 1 setelah penetapan DIPA atau DPA. Tim persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB kegiatan tersebut meliputi melakukan review atas spesifikasi teknis atau KAK, yaitu menyesuaikan spesifikasi teknik atau KAK hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA. Menyusun persiapan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan kegiatan. Menyusun daftar atau struktur rencana kegiatan, work breakdown, struktur yang akan dilaksanakan. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan atau output dengan tertentu. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya.
menyusun perencanaan penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan, menghitung atau menyediakan kebutuhan tenaga ahli, peralatan atau bahan material yang dilaksanakan dengan mengadakan melalui penyedia, menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa yang meliputi HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis atau KAK. Yang kedua, pelaksanaan. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan subkegiatan atau output. Sesuai dengan persiapan, tim pelaksana ini terdiri dari pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran dan atau pegawai kementerian, lembaga atau perangkat daerah lain. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh onometer, maka tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Ketiga, pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerapan hasil pekerjaan meliputi yang pertama, verifikasi administrasi dan dokumen serta pelaporan. Kedua, pengawasan teknis di pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Ketiga, pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Tim pengawas ini terdiri dari pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Kedua, penyelenggaraan tipe B. Yang pertama, persiapan. PPK melaksanakan koordinasi persiapan swakelola tipe B setelah penetapan DPIPA atau DPA, PA atau KPA menetapkan sasaran output atau keluaran. Swakelola tipe ini sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran. Selanjutnya, PA atau KPA menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atau usulan dari PPK atau PA, KPA. Penanggung jawab melakukan kesepakatan kerjasama dengan pimpinan kementerian, lembaga, perangkat daerah lain pelaksana swakelola untuk melaksanakan swakelola tipe 2 dan sebagai dasar kontrak swakelola antara PPK dan tim pelaksana. 2. Pelaksanaan. Tim pelaksana melakukan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan atau sub-kegiatan atau output berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. 3. Pengawas. Tim pengawas swakelola tipe 2 melaksanakan tugas pengawasan administrasi teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerapan hasil pekerjaan meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan pengawasan teknis melaksanakan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Pengawas tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaksanakan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Ketiga, C. Penyelenggaraan tipe 3. Yang pertama, persiapan. PPK melaksanakan koordinasi persiapan swakelola tipe 3 setelah penetapan DIPA, DPA, PA, KPK menetapkan sasaran output keluaran swakelola tipe 3. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran, PA atau KPA menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atas usulan dari PPK. Tim persiapan terdiri dari pengawas kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang penanggung jawabnya anggaran dapat pelaksanaan sebagai tim pengawas. Pelaksanaan. Tim pelaksana melakukan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. 3. Pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas
pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan pelaksanaan dan penyerapan hasil pekerjaan yang meliputi yang pertama verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Yang ketiga, pengawasan tertib administrasi keuangan berdasarkan hasil pengawasan. Tim pengawas melakukan evaluasi swakelola apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan. Tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Yang D, penyelenggaraan tipe 4. Persiapan. Pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas swakelola. Kedua, pelaksanaan. Tim pelaksanaan melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan pengawas teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi tersebut ditemukan penyimpangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dan isi dari tugas yang pertama. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.